Dan ya ini ada kedua belah tim ya yang akan bertanding pada hari ini. Di Hearts udah ada Roxy, Veres, Lorion, Moren dan juga Richter. Di DG udah ada Tachi, Errol, Krixi, Katani dan juga Paina. Wah ini gak bakal pulang-pulang sih dari tim DG, itu bakal menggempur abis-abisan ke tim Hearts di sini karena di situ juga ada seorang Painanya ya yang isi bensin istilahnya. Isi bensin. Isi bensin. Iya bener, kang bensinnya gitu kan dari situ. Dari seorang Pom bensin. emang ini pom bensin berjalan gitu. Tapi yes, ini dia untuk game yang kedua teman-teman, ada Hearts Reborn dan juga tim DG Sport. Jadi let's go, kalian ramaikan lagi aja untuk live chatnya. Kalau yang belum bisa ramain berarti kalian nanti belum subscribe. Tapi kita tunggu dulu karena kita lihat di arah atas ada Keito yang dalam bahaya, masih bisa didapatkan first blood oleh seorang Nook di sana. Ini menjadi berbahaya juga karena memang di sini first bloodnya didapatkan oleh junglernya alias dari Nook sendiri. Dan lihat Ayep benar-benar bakal ngeselin banget dengan skill satunya, bakal benar-benar ngeselinnya udah low tapi masih bisa ngisi darah gitu kan. Masih ada pom bensin berjalannya. Iya masih ada pom bensin berjalannya. Dan ini rugi juga sih bagi seorang Keito-nya, dia tumbangnya di tangan seorang jungler, seorang Nooks di sini. Dan kita tahu seorang Errol itu kuat di arah early sampai mid game-nya. Karena di arah early tuh belum ada item untuk mencegah lifesteal kan. Sedangkan dari skin Bow Shaver yang dimiliki oleh Nooks itu bakal memberikan lifesteal. Tapi ternyata di sini di arah atasnya Wanzi-nya sudah mengamankan dari Sentinel-nya. Dan bergerak ke arah bawah juga udah diambil dari Eagle Cruise-nya. Eagle Cruise ini di arah-arah awal permainan emang berguna banget sih ya Angel. Benar. Untuk memberikan vision dan juga pastinya nambahin HP beserta juga dengan gold di sini Angel. Betul, tapi tadi juga satu moonfall dikeluarkan oleh seorang Skrull dan ternyata One diganti oleh seorang Skrull ya. Dan tadi aku pengen ngomong cuman aku lupa gitu kan. Iya pasti, oh iya Skrullnya diganti, Skrullnya gantiin One gitu kan. Tapi Skrullnya benar-benar terkenal banget dengan penggunaan Krixi-nya lah. Udah dari dulu Skrull. kalau ngeliatin Skrull tuh pakai Krixi tuh serem aja. Dan Skrull ini juga bisa bilang salah satu player mid yang sangat amat kuat gitu kan. Dan sekarang kita lihat aja back game lagi karena Abyssal Dragon sudah diamankan dan ternyata hanya terjadi pertukaran untuk objektif besar saja. Tapi juga dari stage column-nya bakal coba diamankan oleh tim DG Sport. Tapi ada 3 orang yang bakal mencoba untuk masuk, tapi ada Jasper dari belakang masuk, coba langsung aja melakukan satu buah Mark of the Hunter. Tapi kita lihat Nux pun gak bisa kemana-mana. Ayap bakal dikejar-kejar dan ternyata ada Venom yang dikeluarkan di sana. Ada Bloody Kiss yang cukup sakit. Wanzi pun harus langsung ditumbangkan. 3 orang langsung hilang dari arah map dan match golemnya berhasil diamankan. Bahkan seorang Hound dapetin double kill. 3 orang dari tim DG Sport harus langsung dihilangkan. Aduh DG ya ampun, mereka tuh niatnya ke arah buff biru mau nyolong gitu, tapi malah dibalikin, malah hilang 2 nyawa. Walaupun tadi sempat Nooks-nya mencoba untuk mundur dengan menggunakan skill ultimate ya, tapi dari pergerakan Hound juga bagus banget, apalagi penggunaan Venom-nya atau dari skill ultimate-nya ke arah seorang Nooks. Yang tadinya Nooks-nya udah bisa kabur, tapi nggak bisa kemana-mana lagi. Dan itu juga ruginya bertarung di tempat-tempat sempit ya, karena dari skill pasifnya si Veres itu kan area ya dari Bloody Kiss ya, dan sehingga bisa menumbangkan 2 pemain dari tim DG Esport di sini Angel. Betul, memang seperti itu. Dan juga harus diingat juga di sini ada Keito dengan Lorionnya. Itu benar-benar dia enak banget main di tempat-tempat sempit gitu kan. Dan ada juga ultimate dari seorang DIY. Ya memang bisa dibilang simpelnya dari Hearts Reborn ini hero-hero itu memang bakal seneng banget kalau diajakin warnya di dalam area hutan atau di area jungle gitu kan. Udah tinggal keluarin spam skill. Dan harus ingat juga sekarang kalau misalnya mereka pergantian ultimate-nya itu bisa bagus gitu kan, otomatis cleansing udah bener-bener kayak kurang berguna gitu kan. Dan lihat juga ada satu boss breaker dikeluarkan, tapi ada satu boss dari Knight di mana Palevo pun langsung diangkat ke angkasa dan Skrull bakal dikejar-kejar juga. Di sana dari Jasper sudah low HP bar, tapi harus coba untuk tarik mundur dulu karena memang di sini Jasper harus mencoba untuk lebih bersabar dulu aja. Yang penting harus diingat dulu karena ini pun sama seperti di match yang pertama, di game yang pertama tadi. Dari Hearts Reborn menang poin killnya, tapi objektifnya tiba-tiba didapetin sama tim DG Esport. Jadi benar-benar harus ditahan lagi, harus dilihat tuh pergerakan creepnya seperti apa. Iya, dilihat dulu ya pergerakan creepnya itu seperti apa. Dan kalau misalnya kita lihat di sini untuk Roxy-nya di atas ya, sedangkan Archer-nya tadi juga di atas dari tim DG Esport. Tapi sekarang dibalik di mana si
Tachinya berada di atas bersama dengan seorang Roxy ya. Tadi sebelumnya sih terbalik gitu. Tapi di sini dari seorang Jester yang mencoba untuk mendapatkan monster jungle tapi masih bisa diamankan juga dari seorang Nuxnya. Dan kita lihat juga di arah bawahnya ternyata itu tukeran lane di sini Angel. Iya, tuker-tukeran aja karena memang sekarang role Dari itu bisa bilang agak sedikit tipis ya. Intinya kita sebutnya dengan side lane, tapi hati-hati juga sekarang di arah bawah pun Kaepernicknya bakal sedikit menekan keberadaan Roxy sebenarnya di arah atas satu seri dikeluarkan, tapi ada Shiver. breaker juga yang dikeluarkan oleh seorang Palevi. Moonfall pun menyusul dari seorang Scroll, bahkan satu buff flicker pun dikeluarkan, tapi ternyata Nuxnya sudah low HP bar dan yang pastinya harus coba tarik mundur dulu sebentar di arah bawah. Hati-hati juga dari Ayep dan juga Wanzi di sini sudah mulai ngeproxy ke arah creepnya. Bakal dilakukan satu buah push oleh seorang Wanzi di sana dan menjadi free tower untuk tim JK Esports, dan ini dia yang aku takutkan gitu kan. Dan tim JK Esports bisa dapetin satu tower, tapi ternyata di arah atas Scroll yang coba untuk defend the tower tidak bisa bertahan begitu lama juga. Tapi kita lihat Palevi masih bisa mempertahankan midnya yang tadi akhirnya masih bisa bertemu juga untuk creep dari kedua tim ini, dan masih bisa untuk defend yang pastinya. Dan sekarang untuk Abyssal Dragon berhasil diamankan oleh tim JK Esports. Betul, diamankan saja sama tim DG Esports-nya di sini, dan juga perbedaan goldnya masih diungguli oleh tim Hearts. Tapi tim Hearts juga gak mau kalah, baru aja dapetin Dark Slayer di sini. Dan kalau misalnya aku lihat sih ya, kedua belah tim kayaknya bingung untuk penempatan side lane-nya gitu. Tadi si FJ-nya di atas, tapi ketemunya Kaepernick sama si Roxy, terus dituker di bawah ketemu lagi. Tapi di sini ternyata di arah bawahnya Jesternya mencoba untuk mengamankan buff merahnya, tapi ditarik begitu saja Ayepnya menghadapi 4 orang, tidak bisa kemana-mana dan harus tumbang di sana Angel. Yo, tapi kita lihat juga di sini di arah atas pun seorang DIY seorang diri bakal coba untuk push towernya, berapa seorang Nux, dan ternyata Nux gak bisa mempertahankan tower di arah atas. Sekarang kedua side tower dari tim DG Esports sudah, dari tim Hearts Reborn sudah langsung dihilangkan di sana ya. Oh ternyata tadi Betul. kebalik, Nuxnya malah yang pengen push tower gitu kan. Karena tadi agak kayak ketuker gitu kan, kok agak bingung jadinya DG Esports-nya gitu kan. Dari ibaratnya lewatnya jadi agak bingung aku tadi ya. Tapi ya sudah lah ya teman-teman, Sudah mohon ya. maaf. Tapi yang pastinya sekarang bisa bilang dari tim Hearts Reborn lagi-lagi kesalahan di game pertama diulangi. Lihat poin killnya jauh banget. Menang dapat dari satu. Hearts Reborn, tapi masalahnya side tower dari tim Hearts Reborn tuh udah habis, udah hilang. Udah Sekarang habis. Nux yang malah dikejar-kejar. Harus diingat juga Nux ini punya skill dari Bonshaver-nya itu bisa lifesteal. Nah bahkan sekarang skillnya FJ, di sana dijambak. langsung ditarik-tarik dari FJ, mau coba untuk masuk dan Wazia berhasil tumbangkan, tapi ada Ayah bisa low HP Keita. dari naik ke arah seorang Skrull. Skrull pun harus coba terbang dengan sayapnya, tapi harus turun kembali. Dan sekarang ada Palevi juga yang bakal backup, tapi lagi dan lagi poin kill saja didapatkan oleh tim Hearts Reborn. Belum ada tower lanjutan yang berhasil didapatkan. Tapi hati-hati di arah bawah, bisa jadi juga towernya bisa didapatkan oleh seorang DIY. Karena memang sekarang bisa bilang untuk Moren sendiri dengan precisionnya, kalau bisa udah full semua, attack speednya nambah, lifesteal-nya juga ada gitu kan, makin kenceng. Jadi benar-benar menjadi salah satu pilihan yang baik juga sih. Dan sekarang akhirnya finally dari Hearts Reborn sudah mulai mengimbangi lagi untuk objektif dari tim DG Esports. Betul, dan di bawahnya juga terlihat ya dari tim Hearts-nya di sini mencoba untuk mendapatkan Abyssal Dragon untuk lebih jauh lagi secara gold dan juga SP-nya. Tapi ternyata di situ dari seorang Nuxia mencoba untuk mundur karena udah ada 3 orang ya. Tapi kalau misalnya menurutku sih ya Angel itu nggak apa-apa kalau misalnya menang point kill, tapi towernya tuh belum hancur gitu, karena kalau misalnya dapat point kill kan otomatis goldnya banyak, itu kan itemnya lebih cepet jadi juga. Kalau misalnya di arah-arah mid sampai ke late game itu tower tuh lembek, tapi kita lihat juga di sini ternyata Jesternya mencoba untuk mencicil seorang siapa dikeluarkan juga oleh seorang Nux di sana untuk memukul mundur seorang Jester di sana Angel. Oke, tapi Jester gak bisa kemana-mana, tapi masih ada bantuan dari seorang DIY. Di mana Palevi pun masih bisa ngambil ke seorang Jester, tapi bakal dikejar seorang DIY. DIY, hati-hati, Nux yang mau coba untuk Bonshaver, tapi ternyata stacknya belum cukup full, belum cukup maksimal untuk menjatuhkan seorang dari DIY tadi. Dan harus diingat juga DIY dengan satu precisionnya, lifesteal cukup cepat, tapi Han pun masih bisa mendapatkan satu orang Wazi. Black Bat pun didapatkan, bahkan double kill bisa dikantongi oleh seorang Hound di sana. Dan ada juga untuk di arah bottom lane, tower dari tim DG Esports tersisa hanya di high ground-nya saja.
Iya, sisa di high ground-nya aja. Di bawah udah hancur sampai ke tier ketiganya, sisa tier 3 aja. Dan langsung aja dari Team Hearts-nya di sini mencoba untuk mengambil Infinite Slayer. Karena Infinite Slayer juga baru ada, tidak mau buang-buang kesempatan. Dua pemain dari tim DG Esports di sini udah tumbang. Dan ini membuka kesempatan juga bagi Team Hearts untuk mengamankan Infinite Slayer tanpa adanya kontes yang bisa diberikan oleh tim DG Esports di sini. Dan memang apa yang aku bilang tadi, kalau misalnya tower itu, kalau misalnya kita udah menang gold, itu tower tuh cepet hancurnya. Jadi nggak masalah walaupun menang kill dan tapi towernya belum dapat di sini Angel. Iya memang sih, yang penting jangan sampai blunder aja Iya, ya. jangan Kalau tadi tuh bener-bener blundernya banyak juga sih dari tim Hearts, cuma di game pertama tadi kita lihat juga Heito di sana satu mau konversi keluarkan, tapi ternyata ada satu Serena juga yang connect ke sana, tapi ada satu moonfall dari arah belakang dari seorang Skrull mau coba untuk masuk, dan ini dia dua orang bakal terjebak, tapi ternyata masih ada heal dari seorang Ayub di sana yang bisa membantu teman-teman yang ada bakat Skrull bisa berhasil 1 poin kill tambahan. Dan sekarang di arah mid bakal dilakukan push aja mungkin dari tim DG Esports, karena memang sekarang hanya tersisa 3 orang saja bakal ke defend ke arah tower mid, dan ternyata masih bisa untuk defend. Tapi sekarang kita lihat Infinite Slayer pun mau nggak mau dipaksa untuk keluar di arah mid, dan Nox masih bisa mendapatkan 1 buah Sage Column dari tim Hearts Reborn. Dari Infinite Slayer pun bakal menjadi incaran ini cukup mudah yang pastinya untuk tim DG Esports, karena memang sekarang kita lihat bahkan 5-5-nya bakal komit langsung di tower arah mid, dan berhasil langsung ditumbangkan. Bahkan tier 2 menjadi incaran, ada satu booster yang connect ke arah seorang Capricorn di sana, tapi seorang Paina dan Skrull juga satu moonfall dikeluarkan, walaupun dalam bahaya, tapi dari Ayapnya masih ada satu buah healing light yang langsung saja diaktifkan, dan terus saja itu membantu dan sangat amat membantu teman-temannya. Betul, dan langsung aja bergerak ya dari tim DG Esports untuk mengejar ketertinggalan goldnya yang tadi sebelumnya cukup jauh, tapi sekarang cuma beda 1000 aja. Dan dari FJ-nya mencoba untuk mirroring ya, mungkin ada kesempatan untuk mengambil atau men-steal dari Abyssal ya, tapi ternyata gak bisa juga karena di sana terlihat ada 4 orang. Dan kalau bisa aku lihat search ini tadi mereka udah dapetin Infinite loh sebenarnya, tapi sayangnya harus tumbang 2 orang di sana Angel. Dan ada dari sana dari seorang Skrull mau coba untuk masuk, dan tadi ada satu Starry Night yang akhirnya harus langsung dibuang sebenarnya arah bawah. Hati-hati ada Ayub dan juga ada Wanzi yang push tower duaan. Ada Nox yang tiba-tiba masuk jadi orang ketiga, langsung disabet-sabet seorang FJ pun, tapi ternyata towernya yang malah tersabat di langsung aja. Dari sana juga kita lihat Nox langsung aja mengeluarkan satu buah Demon's Claw-nya, langsung diterbangkan sedikit. Jaster dalam bahaya, sudah low HP bar, dan kita lihat Ayub dikejar-kejar juga, belum bisa didapatkan ya. Bener-bener nih Ayapnya berarti susah digodain. Susah apa? Susah digodain kan udah kita kejar itu. Kita kejar dia tidak tergoda gitu. Ini kalau aku lihat sih ya dari tim Hearts kan menang poin kill ya, itu mereka tambah semangat juga. Tapi itu kayak arahnya lebih ke mukil sih bagi tim Hearts di sini. Sehingga itu dimanfaatkan dengan baik oleh tim DG-nya. Terlihat juga beberapa kali Ayep berserta dengan seorang Wanzi itu dia split push terus berdua, walaupun dia mati seenggaknya bisa ngedapetin tower gitu. Karena kalau misalnya di arah late game itu lebih menang dari tim DG Esports. Betul, tapi kita lihat juga di sana ada satu body Demon's Claw langsung turun di seorang Nox, tapi Jaster sudah tersempat HP bar saja, tapi masih ada Hound yang sudah muter-muter di arah sana juga. Tapi kita lihat dari creepnya bakal coba untuk masuk ke arah tier 2 dari top lane-nya dari tim Hearts Reborn, dan Infinite Slayer menjadi incaran utama untuk tim DG Esports, karena memang bisa jelas sekarang udah mereka udah menang laning-nya. Dan hati-hati di sana bakal di steal kan, ternyata di steal dong sama seorang Beres di sana, langsung muter-muter, satu buah dikeluarkan, dia coba untuk masuk, Ayo mau coba untuk baca, tapi masih ada buat Shaver dari seorang Dux, dia dalam bahaya, tapi dia masih bisa mundur, bahkan seorang Dux dia harus masih ditumbangkan, dan sekarang ada Ayub juga dikejar-kejar pakai kaki 4, dia coba untuk kabur, dan tentu saja 2 orang bahkan 3 orang harus langsung di pick up oleh tim dari Hearts Reborn. Dan sekarang kita lihat dari Morennya bakal benar-benar easy ke arah tower banget, ini bisa aja dari tower dari tim DG Esports, bisa aja nanti tersisa high ground-nya doang loh kalau seperti ini. Iya, bisa sisa high ground-nya aja dan langsung aja diamankan dari tower atasnya. Bahkan di arah tengahnya juga udah didapatkan. Berikut arah tier 2-nya bergerak ke arah atas. Di sini beserta dengan Infinite Slayer pastinya akan mencoba untuk mendapatkan tower di arah top lane-nya di sini Angel. Dan di arah tengah
tengahnya juga langsung aja di-push sepertinya oleh teman-teman Hearts Reborn, tidak mau memberikan kesempatan dari tim DG Esport untuk bernafas, Angel. Yo, tapi kita lihat juga di sana, hati-hati bakal maju 4 orang sekaligus mengincar keberadaan seorang DIY. Sekarang benar-benar ngeselin banget untuk di game yang ini karena memang benar-benar Moren ya, dengan precisionnya, lifesteal-nya tidak ada obeng gitu kan. Dan kita lihat Jasternya pun udah mulai lebih berani lagi sekarang. Yang sebelumnya saya bilang ketika posisi sedang behind dari Hearts Reborn masih kayak Jasternya tuh masih agak jaganya deket-deket, tapi sekarang dia udah berani lebih maju lagi. Tapi sayang banget gak sih dari tim DG itu, mereka tuh tahu gitu dari tim Hearts ini masih 5, tapi mereka mencoba untuk mendapatkan Infinite Slayer. Mungkin tadi berpikirnya kita masih bisa mendapatkan Infinite, kalau misalnya kita dapat Infinite itu kita bakal lead lagi, karena sebelumnya kan sempat behind, tapi di satu sisi pernah lead juga, tapi ternyata malah bisa di steal sama seorang Houndnya berserta dengan mendapatkan point kill juga, malah kehilangan tower di arah top lane dan juga di arah battleman. Tapi di sini ternyata dari Nuxia udah mengamankan dari Infinite Solarnya. Dan tadi udah ada beberapa orang yang sudah low HP bar juga. Wanzi dalam bahaya, tapi Wanzi masih bisa dapat seorang Keito di sana. Dan Wanzi yang mengincar ke arah seorang DIY. Dan itu dia, kakek kita memang benar-benar hidup lagi banget, masih bisa hidup juga. Dia bisa sakit banget. Bahkan Nox sekarang bakal kesulitan karena tidak ada backup dari teman-teman. Walaupun ada satu buah Dark Lord yang diamankan, tapi dia, oh my god, keselin banget. Itu udah tahu bawaannya berat, senjatanya berat, tapi lincah banget itu kakek-kakek jalannya. Walaupun dia mati ya, karena kan ada hidup lagi gitu. Mungkin tujuan Nux itu buat mensekaratkan atau mendapatkan point kill dari seorang DIY, tapi karena ada hidup lagi malah dia dibalikin. Dan juga follow up-nya dari teman-teman Hearts itu cepet banget. Dan di sini sekarang sisa seorang Skrull aja. Walaupun tim DG di sini punya DLS, itu bakal susah banget bagi seorang Skrull untuk mempertahankan core-nya di sini. Dan langsung aja ditarik oleh seorang FJ-nya dari Skrull dan harus tumbang begitu saja di tangan seorang DIY. Apakah ini akan menjadi akhir? Apakah akan menjadi akhir? Dan let's go, tentu saja menjadi akhir untuk di match yang kedua. Dan sekarang Hearts Reborn dapetin 1 poin. Wow.